Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini sangat menarik ya, pada saat kita ingin untuk mempelajari buku ini, maka buku ini akan menjadi petunjuk kepada kita yang mau belajar, dan juga akan memberikan kita pengharapan sejati untuk semua orang yang rindu belajar kepadanya. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 141 dengan judul Bergembiralah dalam tuntunan Tuhan. Ayat intinya terambil dari Mazmur 105 ayat 43 dan 45. Boleh kita mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Dituntunnya umatnya keluar dari kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Tuhan melengkapi bangsa Israel dengan setiap fasilitas, memberi mereka setiap kesempatan yang menjadikan mereka suatu kehormatan bagi namanya dan berkat bagi bangsa-bangsa di sekeliling. Kalau saja mereka mau berjalan di jalan penurutan, Ia berjanji menjadikan mereka di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka segala bangsa di bumi, katanya, akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Bangsa-bangsa yang akan mendengar segala kesaksian itu akan mengatakan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Seri Membina jilid 3 halaman 35. Baik, perjalanan kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa bergembiralah di dalam tuntunan Tuhan. Jadi pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan menuntun kemana kita pun pergi, kita harus bergembira. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang akan mengendalikan akan kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita perlindungan pada saat Dia menuntun kita. Karena Dia akan menuntun kita kepada satu cara atau satu jalan yang membawa keselamatan kepada kita. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan sudah ketahui bahwa pada saat dia menuntun umatnya keluar, maka umatnya juga harus dengan kegirangan keluar, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai atau merasakan sukacita pada saat kita dituntun oleh Tuhan, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Jadi Tuhan pada saat Dia menuntun kita merasakan kegirangan, lalu kita merasakan sorak-sorai, maka Dia juga mau supaya kita tetap mengikuti akan ketetapannya, lalu kita memegang akan pengajaran yang selama ini Dia sudah berikan kepada kehidupan kita. Tuhan sudah melengkapi bangsa Israel dengan setiap fasilitas yang Dia sudah berikan. Dia memberikan mereka setiap kesempatan yang akan menjadikan mereka suatu kehormatan bagi namanya dan berkat bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Jadi Tuhan sudah sebenarnya menyiapkan umatnya sebagai bangsa Israel. Dia sudah memberikan semua fasilitas yang diminta oleh umat Israel. Tetapi umat Israel tidak pernah mau bersyukur akan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, atau mereka tidak merasakan kegirangan pada saat mereka dituntun oleh Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu mau untuk mengikuti akan diri mereka atau pendapat mereka. Tetapi di sini katakan bahwa Tuhan sudah memberikan mereka setiap kesempatan yang akan menjadikan mereka suatu kehormatan bagi namanya. Tetapi orang Israel tidak akan menerima ini, karena mereka selalu mengandalkan diri mereka. Mereka tidak
mau menjadikan itu sebagai satu kesempatan yang sangat sempurna untuk mereka dapatkan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang akan menjadikan mereka suatu kehormatan bagi nama Tuhan. Kalau mereka mau untuk mengikuti akan jalannya, mereka akan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Kalau saja mereka mau berjalan di dalam penurutan, ia berjanji mereka di atas segala bangsa yang dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Jadi kalau bangsa Israel mau saja untuk menurut berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan menjadi bangsa yang telah dijadikan untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Jadi Tuhan sudah sebenarnya memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan memberikan semuanya kepada mereka. Tetapi karena ketidakpenurutannya, Tuhan tidak memberikan itu semua kepada mereka. Meskipun mereka dipuji orang, tetapi pujian itu datang dari sifat kemanusiaan yang kita miliki. Jadi kita ingat bahwa pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah terpikir bahwa kita harus dipuji, kita harus menjadi orang yang ternama atau orang yang terhormat. Tetapi perjalanan kita bersama dengan Tuhan adalah melakukan penurutan pada saat Tuhan menuntun kita. Maka segala bangsa di bumi katanya akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Jadi Tuhan sudah menjanjikan bahwa pada saat mereka mau untuk menurut, maka semua bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah ada di atas umat Israel atau bangsa Israel, dan bangsa-bangsa yang lain akan takut kepada mereka. Jadi sangat menarik ya. Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan akan kejayaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau untuk menerima akan masa kejayaan itu. Bangsa yang akan mendengar segala kesaksian itu mengatakan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi Tuhan juga memberikan kepada mereka untuk bisa menjadi saksi kepada bangsa-bangsa lain, yaitu mereka disebut sebagai bangsa yang besar, dan bangsa ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tetapi kembali lagi, karena keinginan hati kita masing-masing, seringkali kita tidak menerima akan jalan penurutan itu, sehingga kita sendiri memilih jalan kita, lalu kita dilihat orang apakah kita ini sebagai orang yang penurut atau tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita bukan orang yang penurut pada saat kita mengikuti akan pendapat kita pada saat kita berjalan. Sebenarnya permintaan kita kepada Tuhan adalah pada saat Tuhan menuntun kita adalah kita merasakan kegirangan. Tetapi seringkali orang merasakan bahwa pada saat Tuhan menuntun dia, berarti Tuhan harus mengikuti akan kemauan dia. Tetapi bukan seperti itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita didesak untuk menyerukan, untuk mengingat hari-hari yang lalu. Bagi umatnya di generasi ini, Tuhan telah bekerja sebagai Tuhan yang melakukan keajaiban. Testimony for the Church jilid 6 halaman 365. Jadi sangat menarik ya. Sekarang ini kita sebagai umat Tuhan sedang didesak untuk menyuarakan, untuk mengingat hari-hari yang sudah lalu. Atau kembali lagi kita berbicara bagaimana dengan hari-hari yang sudah lalu, untuk kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagi umatnya di generasi ini Tuhan telah bekerja sebagai Tuhan yang melakukan keajaiban. Jadi Tuhan sudah memberikan kita keajaiban untuk kita lakukan, di mana generasi sekarang ini adalah generasi yang Tuhan ingin ajarkan supaya kita bisa menurut untuk melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena Tuhan tidak mau kita untuk keluar dari ketetapannya, kita keluar dari segala pengajarannya, tetapi Dia mau supaya kita mengikuti ketetapannya dan kita memegang kepada pengajarannya. Dia telah melakukan bagi umat pilihannya apa yang seharusnya mengilhami setiap hati dengan ucapan syukur, dan itu mendukakan Dia karena begitu sedikit pujian yang diberikan. Dia ingin memiliki ekspresi yang lebih kuat dari umatnya, yang menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa
mereka memiliki alasan untuk bersuka cita dan bergembira. Testimony for the Church, jilid 6, halaman 364. Baik, jadi di akhir pelajaran kita sangat menarik. Tuhan mau untuk kita melakukan ucapan syukur sebagai umat Tuhan yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Jadi Tuhan mau kita merasa bersyukur setiap hari. Pada saat kita dituntun, kita mendapatkan kegirangan. Karena kita mendapatkan sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang mungkin kita tidak pernah akan mendapatkannya kalau kita berjalan bersama dengan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan semuanya, sehingga Dia mau supaya kita bisa untuk mengucap syukur setiap hari dan pada saat kita mendapatkannya. Dan itu mendukakan Dia, karena begitu sedikit pujian yang Dia berikan. Jadi pada saat kita tidak mau untuk melakukan ucapan syukur, maka Dia akan bersedih karena kita tidak mau untuk memberikan pujian atau ucapan syukur kepadanya. Tuhan mau supaya kita bisa mengucap syukur. Setiap apa yang Dia berikan, kita jadikan itu sebagai berkat yang hidup dalam kehidupan kita. Dia ingin memiliki ekspresi yang lebih kuat dari umatnya, yang menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa mereka memiliki alasan untuk bersuka cita dan bergembira. Jadi Tuhan mau supaya kita memiliki satu ekspresi yang lebih kuat, atau kita merasakan sukacita dan gembira yang sangat dalam pada saat Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Karena pada saat kita dituntun, berarti kita sedang dibawa kepada satu jalan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi pada saat kita menolak akan tuntunan Tuhan, berarti kita sedang menolak akan sukacita dan gembira yang datang daripada Tuhan. Jadi pelajaran kita sangat menarik, bahwa kita harus bergembira pada saat Tuhan menuntun kita untuk berjalan. Karena kita sudah terlebih dahulu meminta untuk Tuhan memimpin kita, berarti kita harus siap untuk berjalan bersama dengan Dia, meskipun tuntunannya itu atau jalannya itu mungkin terasa rumit untuk kita jalani. Karena mungkin rumit karena kita memiliki keegoisan atau pendapat yang kita tidak sama paham dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau untuk pada saat Dia menuntun kita, kita merasakan sukacita dan kita serahkan hidup kita semua kepada Tuhan untuk Dia menuntun kita kepada jalan penurutan itu. Jadi setiap apa yang dari kita miliki, kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Karena pada saat kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak lagi memikirkan sesuatu jalan yang bersimpangan dengan Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.